أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saat ini sedang susah, sedang banyak persoalan, bersyukurlah kepada Allah. Siapa tahu itu adalah bayaran atas segala perilaku kita semua di masa yang lalu. Kenapa saya bilang bersyukur? Sebab insya Allah mudah-mudahan segala kesusahan kita akan menjadi kafarat buat semua dosa-dosa kita. Asal kita ikhlas karena Allah, kita terima dengan lapang dada segala kesulitan dan kesusahan kita. Mudah-mudahan Allah akan membuat kita di masa depan akan bangkit lagi, hidup keluar sebagai seorang yang baru, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat saat ini, ada di antara saudara-saudara saya yang dicintai Allah, sedang banyak karunia dari Allah. Hidup banyak sekali kemudahannya. Ngerjain proyek apa saja tuntas, tagihannya bahkan juga masuk, punya rumah, semua pokoknya lagi ada. Nah, justru saya ngasih tahu pemirsa, kalau yang berposisi seperti ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Periksa. Salat subuh bagaimana? Ada apa kagak? Berjamaah atau tidak? Salat duhanya seperti apa? Salat lohornya, asarnya, maghribnya, isyaknya, salat malamnya seperti apa? Apakah ada rezeki orang lain yang kita injek? Apakah ada orang lain yang kita sakiti? Ataukah ada harta atau hak orang lain yang ingin kita makan? Bila mana ada, berarti Anda sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih sakit pemirsa, lebih sakit. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa'idahum mublisun. Allah ngeliatin ente pada berzina, Allah ngeliatin ente pada minum-minuman, Allah ngeliatin ente pada ninggalin sholat, Allah ngeliatin ente pada doraka sama orang tua, Allah ngeliatin ente pada jauh dari masjid, Allah ngeliatin ente berbuat zalim, Allah liatin, sementara Allah tetap kasih itu rezekinya. Waduh, ini bahaya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Enggak, Allah akan membuka terus. Allah akan membuka terus. Tapi semua ada masanya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau begitu udah di atas,
naik, tiba-tiba jebret, dang. Ah, ini dia yang akan menjadi persoalan buat Anda semua. Jadi lebih baik kita berbuat kotor sedikit, cepet kepleset, bagus, alhamdulillah. Kita kemudian nakal dikit, cepet kita kepleset, bagus, alhamdulillah. Namanya sering-sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang bahaya itu pemirsa, kalau sudah dipantang oleh Allah. Jadilah kita summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Kita nggak bisa balik lagi. Hari ini kita belajar fasik. Sebagai problem terbesar juga buat Anda semua, saya dan kita. Kefasikan inilah yang membuat seakan-akan jalan udah dikit lagi nyampe, ternyata masih jauh. Kelihatannya kebuka, begitu kita ke situ tertutup. Insya Allah ayat yang kita akan bahas adalah surah As-Sajdah, ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum Zuku adaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Insyaallah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Pemirsa jangan lupa kirimkan kritik, saran atau testimoni saudara ke @yusuf_mansur. Kajian kita pada kali ini adalah berdasarkan juga salah satu dari Twitteran yang masuk ke redaksi, yakni termasuk ke saya, yakni cerita tentang dia nggak merasa punya salah. Kayaknya hidupnya bagus-bagus aja gitu, tapi dia bingung kenapa kalau ngerjain apa-apa gitu, kayaknya nggak pernah ada hasilnya. Nah, seperti apa? Baik, kita langsung bahas ya. Perhatikan ini kalimatnya. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Nih yang kita akan pelajari tentang fasik. Saya membawa kutipan apa yang ada di dalam buku Wisata Hati, dan sekaligus ini bukan promosi ini ya, ngasih tahu buat saudara-saudara yang mau berderma lebih banyak lagi. Saya mengajak lewat acara Wisata Hati Antv yang setiap hari Jumat kita belajar tentang sedekah. Coba deh jadi ya simpulnya Wisata Hati Antv di daerah-daerah. Jadi saya berharap saya punya teman-teman di daerah yang setiap saat mengingatkan tetangga-tetangga kanan dan kiri agar melihat, mendengar dan mempelajari acara kita. Senin sampai dengan Jumat kita akan belajar jam 5. Nah, saya butuh saudara-saudara semua sebagai simpul Wisata Hati Antv di daerah saudara-saudara semua. Pekerjaan simpul adalah mengingatkan orang untuk melihat tayangan kita, lalu kemudian berdiskusi. Saudara catat apa saja yang dipelajari dari mulai Senin sampai Jumat. Lalu saudara bikin pengajian misalkan hari Sabtu begitu, mengundang tetangga kanan dan kiri, membahas lebih lanjut apa yang dibahas oleh Yusuf Mansur di setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Pematerinya silakan ustadz-ustadz di sekeliling saudara. Nah saya butuh simpul-simpul yang bisa kemudian mempertajam, memperlebar, memperluas kajian kita termasuk pada hari ini tentang fasik. Saudara yang berkenan menjadi simpul, nanti silakan kirim data saudara ke email saya yusufmansur_wh@yahoo.com. Nanti kita seru-seruan ya, saudara bikin spanduk di daerah saudara masing-masing, saudara bikin mabit malam Jumat misalkan hari Jumat paginya dengerin Yusuf Mansur ya kan, kemudian bubar. Lalu hari Sabtunya saudara mengkaji apa yang kita kaji ya, silakan saudara kumpulkan data diri saudara ke yusufmansur_wh@yahoo.com. Pokoknya
saya pengen ngelihat di mana aja sih kemudian saudara-saudara ada kantong-kantongnya Yusuf Mansur, ada kantong-kantongnya Simpul Wisata Hati Antv, yang salah satunya adalah kita menggerakkan acara ini biar lebih banyak lagi orang yang melihat. Nah saudara, salah satu nanti yang akan ditawarkan kepada saudara-saudara adalah ketika orang-orang sudah ngumpul, nah mereka kan insya Allah pada nyari buku Yusuf Mansur tuh, pada mau beli tuh di mana adanya, berapa harganya. Nah saudara yang sudah jadi Simpul sekalian menjadi agen tuh, sekalian menjadi agen atau reseller. Cuman rabatnya saya minta buat sedekah. Nah rabatnya itu buat aplikasi kita menjalankan sedekah di hari Jumat. Insya Allah dah gede ini rabatnya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kutipan berikut ini saya kutip dari salah satu buku saya. Cerita tentang seorang yang namanya Wamil. Saya bacakan lengkapnya ya. Suatu saat bingung juga Bang Wamil ini. Yang namanya susah, kok nggak pernah mau pergi dari kehidupannya. Nah ini kan cerita saudara toh. Tahun 95 awal bisnis ayam. Nih lihat. Lihat saudara. Kalau orang fasik nih seperti ini. Tahun 95 dia bisnis ayam. Ini langsung habis, nggak pakai cerita bulan. 95 pertengahan bisnis celana. Masya Allah ini berarti 95 di sini. Ini 95 awal, ini tengah. Di sini bisnis ayam, game over. Di sini bisnis celana, game over lagi. Tahun 95 pertengahan sampai 96 malah nganggur. Ini kehidupan saudara banget nih. Sebagian ya 96 awal sampai akhir malah nggak ada kerjaan, nganggur. 97 mulai lagi usaha. Ini siklus begini nih, masya Allah nih saudara nih. Kerja lagi cakep-cakep nganggur, kerja lagi cakep-cakep di PHK, kerja lagi cakep-cakep perusahaannya gulung tikar. Penyebabnya nanti kita akan pelajari, ternyata penyebabnya adalah fasik. Ini dia. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Seperti apa? Nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di acara wisata Antv. Saya ulangi sedikit ya. Kita belajar hari ini tentang fasik. Fasik itu apa sih? Oke, kita cerita dulu. Tahun 95 Bang Wamil dagang ayam, habis. Oke, tahun 95 pertengahan dagang celana, habis juga. 95 pertengahan sampai 96 akhir nganggur. 97 diceritakan bisnis lagi barang cetakan. Ya, dia start lagi nih. Start barang cetakan. Sablon, kaos, spanduk. Bagus nih, bagus gitu. Tapi kemudian 99 game lagi. Terus dia bilang, mungkin nikah kali. Kalau nikah mah punya perbaikan. Tahun 2000 dia nikah. Alhamdulillah sampai 2004 malah nggak bisa ngasih bininya nasi. Malah nggak bisa ngasih bininya nafkah. Masya Allah. Sebagian di antara saudara ada yang seperti begini hidupnya ini, gelap gitu. Kayaknya tuh kalau ibarat lampu, ente mati lampu dari 95 sampai 2004. Sampailah diceritakan di dalam buku Wisata Hati ya, yang saya mengajak saudara-saudara semua menjadi agennya, menjadi resellernya, supaya bisa bersedekah yang besar lewat rabat tersebut. Enak tuh, sedekahnya nggak pakai duit sendiri, tapi sedekahnya dengan jual. Lewat Wisata Hati Antv juga saya mendorong pemirsa untuk sedekah sawah. Nanti bagaimananya sedekah sawah nanti kita umumin hari Jumat. Ya, saya pengen saudara sedekah sawah, bukan sedekah beras lagi. Kan kalau sedekah beras tuh bisa seleter 2 liter, sekarung 2 karung, setruk 2 truk, ya kan? Nah, kalau kita sedekah sawah, insya Allah setiap kali sawah itu panen, saudara seperti sedekah beras selama-lamanya. Insya Allah kita nanti sampai ke penjelasan itu. Balik ke Bang Wamil yang kaitannya dengan fasik. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang fasik. Bagaimana tuh ceritanya? Wamil kemudian nyampe ke Kang Haji Midin.
Nah, di kampung Ketapang itu ada Haji Muhyiddin namanya. Alhamdulillah dari Haji Muhyiddin si Wamil dikasih tahu, ente fasik kali Mil. Si Wamil jawab, iya kali Kang Haji. Emang lu paham fasik itu apa? Enggak. Loh, dikirain ngerti. Tadi katanya iya. Ya cuma sering dengar. Haji Muhyiddin kemudian menjelaskan, fasik itu adalah kita tahu perintah Allah tapi masih nggak mau ngerjain. Itu dia fasik tuh. Nah yang nggak sholat ayo. Siapa yang nggak sholat ayo. Tahu sholat itu wajib, ya. As-sholatu wajibun, tahu salat misalkan wajib, tapi dia tidak sholat. Ini namanya fasik. Terus apa lagi? Fasik juga adalah tahu larangan Allah, tapi masih ngerjain larangan itu. Zina, haram apa halal? Haram. Tapi ternyata masih berzina. Ngambil barang orang, korupsi, kolusi, haram tidak? Haram. Tapi masih korupsi, masih kolusi, itu namanya fasik. Sholat kita diterima nggak? Ya mungkin kalau sholat ya terima-terima aja kali. Ya namanya kita nggak tahu yang menerima Allah kan secara aturan. Kalau ente orang fasik nggak diterima. Nah kan repot tuh. Kemudian lahirlah ya pembahasan ini di dalam buku saya. Kalau kemudian kita masuknya golongan orang-orang yang fasik, maka tempatnya adalah di neraka. Setiap kali mau keluar dibalikin lagi. Setiap kali mau keluar dibalikin lagi. Setiap kali mau keluar dibalikin lagi. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udahlah, tempat kamu di neraka saja, enggak boleh keluar-keluar lagi. Kalau bahasa Al-Baqarah di awal kan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan seterusnya. Repot nih. Utang kayaknya udah mau lunas, itu udah ada janji sama supplier ABC. Masya Allah tiba-tiba angus lagi. Itu kayak ular mau keluar gitu. Ular mau keluar itu udah keluar lubang nih. Tiba-tiba dipendem lagi, jebret, turun lagi. Udah dikit lagi finish nih, mencat lagi, jauh lagi. Rumah udah ada yang nawar nih, gak jadi lagi. Tanah udah mau dieksekusi nih, lewat lagi. Kalau begitu, coba berpikir jangan-jangan ada kefasikan yang kita perbuat. Dan insya Allah ini ada obatnya. Obatnya fasik apa? Obatnya fasik adalah taubat. Obatnya fasik apa? Istighfar. Istighfar. Lalu kemudian amal solehnya dibenerin. Insyaallah ya. Iya Ustaz, bener juga. Dengar nggak azan? Dengar Ustaz. Terus jalan ke masjid nggak? Enggak. Tahu nggak Allah bakalan datang kalau malam pertengahan malam? Tahu Ustaz. Bangun nggak dari tidur? Belum tidur Ustaz. Kita satpam, jalan lagi dah kalau satpam. Ya? Tapi kalau kita orang-orang yang tidur jam 9, jam 10, tahu Allah mau datang jam 2, jam 3, kita nggak bangun. Namanya apa? Bisa juga namanya fasik, hati. Kita punya zakat, nggak dikeluarin, kita nunggu nanti. Fasik juga jatuh. Kita bisa pergi haji, kita nggak mau ada usaha buat pergi haji. Fasik juga gitu. Kecuali emang nggak punya duit kali dan nggak mampu. Kita berdoa ya sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semua dari kefasikan ini dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibadik wa nahnu 'ala ahdika wa adika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa min ghalabatid daini wa qahril rijal. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa besok. Jangan lupa kirim data saudara di email ya, yusuf_mansur_wh@yahoo.com tentang data diri Anda. Mudah-mudahan nanti saudara bisa menjadi simpul wisata hati Antv yang menggerakkan majlis duha, menggerakkan tahfiz, termasuk menggerakkan acara kita supaya bisa lebih memasyarakat lagi. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.